Halo, selamat datang di Atera, Amanah Jujur Integritas. Hari ini Senin tanggal 1 Juni 2026, kita akan melakukan pengecoran foot plates. Nah, ini kondisi terbaru foot plates yang sudah kita revisi kemarin. Kita revisi di bagian besinya, terus di bagian begesting dan juga tahu beton. Oke, sekali lagi kita ukur kembali, kita pastikan untuk ukuran besinya sama seperti dengan yang kita beli kemarin. Kita ukur besi betonnya ini di 12,81 mm. Nah, untuk besi betonnya ini kita pakainya sambungan satu sisi saja ya guys. Kalau kemarin kita pakainya dua sisi, jadi seperti tutup dari bawah sama atas. Kalau sekarang kita revisi di sambungan satu sisi. Nah, di sini kan nggak ada sambungan. Untuk sambungannya di sebelah sini. Terus untuk haknya atau sambungannya ini juga dibikin zigzag supaya lebih kuat. Nah, kalau di sini kan nggak ada sambungan, tapi sambungannya di sana guys. Kelihatan nggak di sana? Ini ada sambungan, ini tidak. Ini ada sambungan, ini tidak. Seperti itu guys. Terus untuk di bagian tahu beton ini juga sudah kita kasih. Untuk tahu betonnya kita menggunakan 2 cm. Terus kita lanjut ukur begestingnya. Untuk ketinggian begesting kita pakai di 20 cm. Di sini sudah ada tahu beton di bagian bawah. Sini juga ada tahu beton. Di bagian samping ada tahu beton, samping ada tahu beton. Nah, untuk fungsinya tahu beton ini adalah supaya besinya itu enggak nonjol keluar guys. Itu nanti efeknya di besinya apabila kena air tanah itu nanti bisa karaten. Nah, di sini juga kita tambahkan konsol, kita modifikasi di bagian tengah. Untuk konsolnya ini kita modifikasi sendiri, perkuat di bagian tengah besi kolom. Terus untuk jarak ketinggian begesting sama 20 cm. Mungkin itu untuk update di bagian foot plate sebelum dilakukan pengecoran. Nanti kita akan update lagi setelah pengecoran. Oh ya guys, sebelum dilakukan pengecoran nanti kita pastikan untuk area foot plates ini kita bersihkan. Kerikil kecil seperti ini kita buang, kita pastikan bersih. Lanjut kita proses pengecoran. Kita akan melakukan pengecoran foot plate. Nah, untuk racikannya ini kita menggunakan komposisi K275. Nah, langkah pertama kita mulai dari pengadukan material. Biasanya suara mesin molen diesel itu bising banget dan sering diprotes tetangga kan. Tapi lihat deh, mesin yang kita pakai sekarang ini adalah mesin molen berbasis listrik. Suaranya halus banget, hampir nggak kedengeran dari jarak beberapa meter. Jadi kerjaan tetap jalan, kenyamanan masyarakat sekitar juga nggak terganggu. Tetangga senang, proyek pun tenang. Terus, nah untuk racikannya apa aja? Langsung saja kita ke bagian pasir. Ini kita menggunakan 3 ember. Terus untuk split kita pakai 6 ember. Dan juga untuk airnya 1 ember besar dan juga 2 ember kecil. Dan nggak lupa komponen utama yaitu semen, kita pakai semen gresik 1 sak. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam mesin molennya. Air. 1, 2. Nah, ini yang besar dimasukkan. Nah, air sudah dimasukkan. Terus lanjut kita masukkan semennya. Semen 1 sak. Semen kita menggunakan semen gresik.
Ya, lanjut kita masukkan splitnya. 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk splitnya sudah masuk. Sekarang kita masukkan pasirnya 3 ember. 1 2 3. Nah, coba kita lihat untuk hasil adonannya. Ini kita tunggu dulu sampai tercampur rata. Untuk mendapatkan mutu beton K275 yang presisi, komposisi pasir, split, semen, dan airnya harus benar-benar ditakar. Karena ini pondasi utama bangunan kita. Coba perhatikan tekstur adonan beton yang keluar dari molen ini. Kuncinya ada di kadar air. Campuran beton K275 ini sengaja kita buat tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Kenapa? Kalau terlalu encer, semennya bisa hanyut dan kekuatan betonnya menurun drastis. Tapi kalau terlalu kental, untuk adukan betonnya tidak bisa mengalir ke sela-sela besi tulangan. Selamnya ini benar-benar pas dan bagus. Sekarang kita masuk ke tahap paling krusial, penuangan ke lubang footplates. Di tahap ini ada satu alat wajib yang nggak boleh absen. Yap, ini dia alat vibrator beton. Setiap titik penumpukan coran wajib kita getarkan pakai vibrator ini. Fungsinya apa sih? Mesin getar ini bakal menghilangkan rongga-rongga udara yang terjebak di dalam adonan beton. Dengan begitu beton bisa mengisi seluruh sela-sela besi tulangan sampai ke sudut begasting paling bawah. Hasilnya dijamin padat merayap dan gak bakal ada keropos saat begastingnya dibuka nanti. Lakukan ini secara merata di setiap titik-titik ya. Tapi ingat, jangan terlalu lama di satu titik biar semennya nggak mengendap di bawah. Hari ini kita akan buka untuk begastingnya. Kita lihat hasilnya apakah mulus atau ada rongga. Langsung saja kita masuk ke dalam footplates-nya. Nah, untuk kualitas footplates pengecoran kemarin ini kita lihat tidak ada rongga sama sekali. Untuk pengecorannya sangat padat. Ini berkat bantuan dari mesin vibrator. Nah, jadi buat teman-teman apabila melakukan pengecoran itu kita pastikan tidak ada rongga di dalam cor. Nah, itu tadi campuran cor footplates, kita menggunakan K275. Untuk campurannya kita pastikan nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.